warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini ada di tayangan perdana Kreavo Podcast bersama aku Karisma Konsa. Nah, siang ini kita udah kedatangan bintang tamu, yaitu yang punya rumah ini, tuan rumah. Di sini ada Pak Hartomo. Ya, Selamat siang Pak. Selamat siang. Nah, jadi siang ini kita akan membahas seputar entrance, seputar Kreavo, dan juga seputar Pak Hartono. Nah, kan masih banyak yang belum mengenal Pak Hartomo. Nah, mungkin Pak Hartomo bisa perkenalan dulu. Oke, nama saya Hartomo. Saya lahir 70 tahun yang lalu. Tahun 1950 tepatnya. Itu. Jadi kita mulai aja pertanyaannya ya. Kita mau tanya-tanya santai aja nih Pak tentang tempat ini. Terus sebelumnya saya mau bertanya tentang kesehariannya Pak Hartomo. Nah, kesehariannya Pak Hartomo selama ini kan sedang pandemi ya Pak. Itu kesehariannya Pak Hartomo ngapain aja sih? Ya, sejak pensiun tahun 2006. 2006. Ya, punya kegiatan di PMI Sekolah Milata 5 tahun. Kebetulan pas banyak bencana. Sesudah tahun 2010 saya mengundurkan diri karena ada usia. Itu kan kebetulan juga bencana sudah mulai menurun. Jadi sampai teman-teman bilang saya dulu pembawa bencana ya. Oleh itu kita lewat sampai masuk ke entrance ya. Iya, entrance. Entrance ini adalah saat waktu itu anak saya waktu umur sekitar 7 tahun, yang ketiga itu belajar dengan teman-teman, terus belajar bersama, mengundang pengajar dari SD, terus diajarin, terus saya berpikir kenapa tidak membuat yang rame-rame lebih banyak lagi. Kalau banyak yang belajar kan lebih banyak yang memanfaatkan yang mengajar. Terus mulai dari situ kita ngadain semacam kursus anak-anak kecil. Terus sudah anak-anak mulai selesai sekolah, maksudnya sekolah SD, dilanjutkan SMP sampai selesai juga. Kemudian ngajak teman-teman dari guru-guru yang ngajar tadi, diajak kumpul-kumpul, gimana kalau kita ngajar anak-anak yang lain, kan lebih manfaat juga di waktu-waktu mereka senggang. Guru Pak Guru itu senggang. Kemudian kebetulan pas ada rumah nganggur di Gunung Simping Permai. Saya berkirim surat kepada sekolah-sekolah SMA, SMK, kepala sekolah saya datengin, terus berdua saya minta dengan surat itu, dengan tertulis, minta supaya mau mengirimkan 2 perwakilan sekolahnya untuk belajar bahasa Inggris, mau di-drill selama 3 bulan sampai mereka bisa ngomong itu. Nah, malah ada sekolah SMK 1 itu yang mengatakan kok dari sini aja dulu semua. Ya enggak, nanti enggak adil namanya. Akhirnya 2 dikirim selama 3 bulan di asrama. Akhirnya berhasil dikembalikan ke sekolah. Terus para kepala sekolah minta lagi, jangan 2 lah, tapi tetap nggak bisa karena kuotanya terbatas, cuman 12 orang, udah 2. Nah, akhirnya bisa selama 3 kali khusus anak-anak putri kan, karena nggak mungkin campur. Nah, putri sudah 3 kali, berarti 9 bulan. Saya pikir kok capek juga ya, tiap malam harus ikut ke sana, ikut ngajar sedikit-sedikit, meskipun saya nggak bisa tapi ya ikut ngomong lah ya. Terus selesai, akhirnya kita dirikan di sini saja.
Tapi nggak usah di asrama, capek juga. Yang pertama capek tenaganya, tapi intinya sebenarnya capek dananya. Capek dana karena butuh butuh untuk biaya hidup kan cukup banyak. Karena mereka yang diminta anak-anak yang kurang mampu. Akhirnya selesai, sudah kita ngadain les di sini terbuka, open ya, les, kemudian makin berkembang sampai di peak season itu sampai 300 anak. Nah, makanya yang minat ya Pak. Sampai 7 kelas di sini bergiliran, 7 kelas. Nah, 7 ruangan maksudnya, 7 ruangan. Terus kemudian berpikir juga jangan terlalu banyak, makin banyak akhirnya kualitas akan menurun otomatis ya. Kuantitas dan kualitas itu kan berbanding terbalik. Akhirnya diturunin dan untuk membiayai itu tadinya bebas, akhirnya juga bersamaan dengan saya selesai dari tugas, otomatis selesai juga duitnya. Jadi diturunkan kapasitasnya, diturunkan kuantitasnya, menjadi dikurangi dan mereka berbayar akhirnya supaya bisa berjalan terus, berbayar dengan dipilah-pilah. Boleh yang orang tuanya datang untuk menyampaikan bahwa tidak harus bayar, boleh waktu itu. Terus terakhir berkembangnya dengan waktu, dipikir antara sosial dan bisnis itu nggak bisa dicampur dengan amburadul gitu. Nah sekarang bayarnya distandarkan, yang gratis hanya khusus saja, hanya beberapa saja, yang sampai sekarang berjalan dengan lancar gitu. Berarti kesehariannya Pak Hartomo itu waktu senggang sesudah pensiun berarti menemukan ini ya, malah waktu-waktu untuk membangun tempat ini sesudah pensiun. Jadi Pak Hartono tuh punya waktu untuk membangun ini loh. 2 tahun sebelum pensiun. Oh, 2 tahun sebelum pensiun. Ya. Mulai bibit-bibit ke situ. Ya. Kok bisa Pak Hartomo kepikiran mau ini untuk pendidikan aja lah tempatnya, itu bagaimana? Sampai ke situ. Begini, saya melihat anak saya waktu itu kalau sekolah dengan membawa akhir sekolah bawa rapot yang baik, ternyata dia seneng banget. Dan teman-temannya kalau dibuat seneng apa salahnya? Nah, akhirnya punya prinsip begini, kita harus berbahagia melihat orang lain tersenyum. Nah, entah itu anak, dewasa, orang tuanya. Kalau anaknya tersenyum, orang tuanya tersenyum juga ternyata. Nah, di situ terbangun pikiran bahwa generasi muda itu harus banyak tersenyum dengan mendapatkan sesuatu yang positif. Nah, itu mulanya. Berarti dari situ ya pemikiran ini menciptakan entrance. Berarti kalau orang lain senang, kenapa kita enggak gitu ya Pak, termaksudnya. Nah, ini mau menguak lagi tentang entrance. Kan tadi sudah dibicarakan awal mula entrance ini bagaimana. Nah, kan entrance itu kan ada sebuah nama ya Pak. Nah, Bapak tuh bisa mencetuskan nama itu tuh dari mana? Itu kalau tidak salah itu sebuah brand ya. Brand.
Dulu namanya bukan entrance, dulu namanya eh, Cilacap English Center. Dulu C E CS dulu CS. Nah, terus belajar dari beberapa atau masukan dari beberapa temen, kok nama kok susah banget. Nah, akhirnya kontak sama anak saya yang di Jogja, tolong cariin nama yang kira-kira enak didengar atau sebuah nama di tempat kursus ini. 3 hari kontak entrance pak, entrance itu apa, jalan masuk. Ya kan. Hampir semua anak sekolah tahu entrance itu apa, jalan masuk. Nah terus dijabarkan sama orang banyak, apa ya kira-kira entrance kok cuman masuk aja ya. Ya udah itulah, mau diartikan atau diperkirakan sama orang banyak lebih bagus, tapi intinya adalah entrance itu jalan masuk, supaya orang banyak yang masuk ke sini. Ya. Dan dibilang singkatan mesti itu English Training Centers. Oh ya silakan mau menyingkat, tapi tujuan nama adalah itu yang masuk, supaya setiap orang bisa masuk gampang, free. Free dalam arti masuk itu tidak harus izin, tidak harus macam-macam. Seperti adik-adik sekian kan masuk ke sini bebas, tidak harus izin, tidak harus macam-macam, karena sudah punya lahan medan laga sendiri di sini. Itu ceritanya. Dulunya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Pak Hartomo suka berbahasa Inggris? Meskipun tidak bisa, tapi suka. Ada teman-teman yang kalau dulu waktu masih 2-3 kelas, pengajarnya juga belum banyak, baru 3-4 orang. Saya belajar kan ngajarin mereka disiplin. Masa mulai jam berapa? Jam 4. Jam 4 kok baru datang jam 4.10. Oke, dimundurkan lagi jam 4.15. Tapi tepat ya 15. Nah, itu. Nah, pada saat mereka atau teman yang tidak datang atau izin, terpaksa saya masuk. Karena masih SD, yang ngajarin SD kan gampang ya, ngajarin SD, ngajarin present tense itu dia ya udah oke, nggak apa-apa. Tapi kalau udah pelajaran yang beneran saya nggak bisa. Itu ceritanya. Berarti tetap suka bahasa Inggris tapi ya Pak? Ya. Kan bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris. Iya. Nah, kita akan bertanya seputar Kreavol. Oh gitu ya. Bertanya seputar Kreavol. Jadi kan ini adalah tempat yang Bapak kasih cuma-cuma ke teman-teman anggota di sini. Nah, kenapa Bapak bisa mau mengasih cuma-cuma padahal kan Bapak belum kenal begitu dalam dengan mereka? Kenapa Bapak bisa mau mengasih lahannya cuma-cuma untuk anak-anak Kreavol? Iya. Saya ketemu dengan siapa ya waktu itu dikenalin sama Mbak Reni di rumah. Ini mau mengadakan, nggak cerita soal Kreavol, mau mengadakan pertemuan atau mengumpulkan pemuda-pemuda Cilacap yang kreatif untuk mengembangkan diri dan mengembangkan ilmunya ke teman-teman yang lain. Nah, begitu dengan pengembangan yang disebut pengembangan sosial, wah itu langsung nyambung itu. Oke, silahkan mau dipakai di mana tempatnya yang nyaman untuk ajang pertemuan dan ajang kreativitas itu. Malah saya nggak tahu namanya Kreavol itu. Nah, terus Mbak Risma, jangan dibilang ini gratis. Ini ruangan ini bayarnya adalah ilmu tadi.
Kalau adik-adik yang di sini tidak mengembangkan, itu berarti belum bayar. Kalau mengembangkan ke masyarakat, pengembangan ke lingkungan, itu bayarnya. Itu. Bermanfaat untuk sekitarnya. Iya. Kalau sekitar itu artinya ya teman-teman di sekolahnya atau teman-teman dimanapun yang positif. Nah, dan bayarnya senyuman itu. Saya akan berbahagia melihat adik-adik semua di sini tersenyum positif artinya ya. Nah, karena sudah menciptakan sesuatu, bersenang-senang dengan menyebarkan virus yang bahagia, yang dia membahagiakan itu tadi, itu artinya membayar sama saya itu, karena saya jadi bahagia gitu. Nah, Pak Hartono pasti punya harapan kan untuk tempat ini, untuk yang menempati tempat ini. Nah, Pak Hartono itu harapan untuk Kreavol sendiri dari Pak Hartono itu apa? Harapan saya tidak banyak. Tidak banyak. Karena berkaitan dengan usia ya. Dan kalau ngobrol-ngobrol dengan saya dulu waktu usia 50-60, saya dapat ide dari Kus Plus kalau tidak salah itu. Dia pas diskusi juga pas ngomong, bukan langsung ya, saya dengar dari TV. Modalnya orang supaya awet muda adalah bergaul dengan anak-anak muda. Nah, pikir-pikir benar juga. Bukan saya tidak mau dengan seorang yang seusia, tapi kalau selalu dengan orang-orang yang seusia, itu yang dibicarakan apa? Orang sakit, ini obat ini, terus saya sakitnya kok ini, saya rasanya begini, rasanya begitu. Itu menurunkan energi positif. Nah, untuk mengimbangi itu, saya bergaul dengan anak-anak muda. Nah, waktu itu musim 60, 50, 60 nyambung. Saya ikut berpikir muda. Cuman berjalannya waktu sampai 65 ke atas, saya masih mencoba bergaul dengan anak muda, dengan yang anak-anak SMA di sini, guru di sini. Kok yang sudah kenal lama nggak apa-apa. Yang anak-anak yang sekolah, saya masuk kelas, rasanya kok jadi kagok ya. Contohnya, saya sekarang di sini. Kalau ketemu dengan anak-anak muda di sini, saya kepengen ngobrol yang karena nggak nyambung, karena beda imajinasi ya. Jadi karena teman-teman di sini yang muda-muda kepingin juga maksudnya menyenangkan saya, nggak nyambung kan, akhirnya iya pak, tidak juga bilang iya, akhirnya saya harus jaga jarak dalam arti bukan memisahkan diri, tapi biarlah saya senang dengan melihatnya saja, adik-adik di sini senang dengan kreativitasnya itu. Berarti harapannya nggak banyak ya pak? Harapannya itu tadi nggak banyak, seperti semula, seperti awal, harapannya anak-anak muda di sini berkreasi untuk mengembangkan diri dan menularkan kepada teman-temannya yang lain. Kan berarti Bapak sudah seperti menerima lah ya, istilahnya menerima Kreavol ini. Nah, apa dulu Bapak termasuk orang yang pemuda yang berkarya juga? Suka berkarya atau suka berimajinasi gitu? Hampir setiap orang berimajinasi dan kepingin berkarya juga. Mempunyai mimpi-mimpi. Mimpi saya dulu waktu kecil jadi guru. Sudah gede, akhirnya pengen jadi wira swasta, entrepreneur, tapi kejebak sebagai karyawan. Terus sampai selesai pensiun, saya harus mengembangkan mimpi saya yang waktu kecil, jadi pengajar. Akhirnya ketemu juga teman-teman pengajar, bergabung ikut mengajar informal. Mengajar informal itu ya tidak di kelas, tidak sini, di
halaman, dimanapun. Nah, akhirnya tercapai juga mimpi saya. Nah, termasuk ada adik-adik yang di sini yang mengembangkan diri seperti ini, itu adalah salah satu dari mimpi saya. Makanya nyambung, begitu ketemu langsung oke, jalan gitu. Berarti langsung disetujui. Iya, sepakat. Nah, Pak Hartomo ada pesan dan kesan nggak sih untuk anak-anak muda untuk melanjutkan mimpi-mimpinya? Pak Hartomo punya pesan nggak? Pesan dan kesan atau? Ya, kesan saya anak-anak muda yang terutama yang kumpul di sini itu sangat kreatif. Ya, bukan hanya karena judulnya Kreapo ini, memang saya melihat sepintas gerakannya memang ada saja yang dilakukan yang positif. Nah, itu yang berkesan dengan saya, berkesan di hati saya. Terus pesan saya dari dikembangkan, coba dikembangkan. Kemudian jangan lupa kegiatan sosial. Saya senang lihat ada orang-orang yang kesulitan, kebantu dan sebagainya. Salah satunya ini saya punya tim ini sederhana sekali, melihat, karena waktu itu melihat orang-orang di rumah sakit, terutama di kelas-kelas 3 ya, itu selalu ditunggu keluarganya. Nah, mereka banyak yang gratis juga kan, pasien itu gratis, tapi orang tuanya orang atau keluarganya yang menunggu kan tidak bisa digratiskan oleh rumah sakit, maksudnya tuh makannya. Terus tersebut itu, wah gimana kalau kita carikan makan mereka. Nah, dengan keterbatasan dana, kita kumpulkan, ngajak teman-teman ngadain nasi bungkus. Itu akhirnya orang-orang warung di sana saya kumpulkan juga, Bu, Pak, kita pesan nasi bungkus 10 tiap hari, bisa enggak? Bisa, nanti duitnya dari kami. Nah, sampai sekarang setiap hari ngeluarin nasi bungkus, saya ngobrol sama kepala rumah sakit di sini. Sebenarnya ketemu wakilnya, saya mau ngadain, oh monggo silahkan kalau gitu. Bikin lemari di situ, nasi bungkus 10 bungkus setiap hari, nggak banyak. Nanti kalau uangnya banyak ya ditambah. Nah, akhirnya di situ ada tulisannya gratis untuk penunggu pasien. Nah, terus sampai sekarang udah ada 3 tahun lebih, cuman nggak banyak, nggak nambah. 10 bungkus nggak mampu, karena dikumpulkan sekitar 4 juta 5 juta per bulan, kumpulan orang banyak, tapi ya sudah terlaksana sedikit. Nah, nanti siapa tahu ada adik-adik di sini berkegiatan sosial, tidak harus di situ. Banyak, misalnya ada orang gelandangan dibantu dan sebagainya, itu sangat manfaat buat masyarakat. Iya. Masyarakat. Iya. Itu. Selagi positif, kenapa enggak gitu ya, Pak, menurut Pak Hartomo? Jadi itu pesannya untuk anak-anak muda, untuk kalian semua, jangan bergantung sama apa yang kalian punya pikiran. Jadi pikiran kalian tuh harus kreatif gitu ya, Pak, harus kreatif, harus selalu mempunyai ide-ide yang banyak, ide-ide yang tinggi, dan selalu menguntungkan bagi orang lain gitu ya, Pak. Iya, betul. Nah, sekian dulu dari saya, Karisma Konsa, dan yang pastinya Pak Hartomo. Semoga kita bertemu kembali ya. Sekian dari saya dan Pak Hartomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.